Paling sering kita jumpai yang paling kiri atas ini, namanya nursing bottle karies. Jadi, karies atau lubang gigi akibat, minum susu botol gitu ya. Kalau malam mau tidur sambil ngedot gitu ya. Ciri khasnya kelihatan ya, yang rusak hanya gigi atas aja karena dia tergenang, susunya ya yang manis itu. Kesalahan di gigi anak, yang paling sering kita jumpai yang paling kiri atas ini, namanya nursing bottle karies. Jadi, karies atau lubang gigi akibat, minum susu botol gitu ya. Kalau malam mau tidur sambil ngedot gitu ya. Ciri khasnya kelihatan ya, yang rusak hanya gigi atas aja karena dia tergenang, susunya ya yang manis itu. Nah, tapi gigi bawahnya sehat karena kan ketutupan lidah gitu ya. Waktu tidur gitu ketutupan lidah. Jadi yang bawah biasanya bersih, yang atas itu gigis ya orang bilang tuh. Suka ada yang bilang gigis gitu. Nah, seperti ini. Jadi ya eh, ini antara lain penyebabnya tadi karena susu ya. Kemudian ini yang sebelahnya itu kelihatan ya ada udah double ya. Sering banget ini juga kasusnya seperti ini, masih ada susunya yang permanennya sudah tumbuh. Nah, ini harus yang susunya walaupun nggak goyang, buru-buru ke dokter gigi minta tolong dicabut gitu ya, supaya nanti mumpung masih lunak ya, kalau masih anak-anak kan tulangnya masih lunak, gigi yang belakang masih bisa didorong-dorong pakai lidah, mudah-mudahan bisa masuk ke lengkung rahangnya lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau enggak nanti berantakan gitu. Nanti memang di usia sekitar, kan kalau gigi susu tadi fullnya di usia sekitar 2-3 tahun. Kalau nanti di usia 6-12 itu waktunya lagi campur itu, ada susu, ada tetap gitu ya. Harus hati-hati juga gitu, nggak boleh sembarangan juga. Kadang kita lihat ya misalnya, yang sering ada lagi variasi normal ya di gigi anak-anak itu, dia ada benih yang nggak ada gitu. Harusnya gigi seri ini kita punya empat ya atas bawah, ada yang gigi seri keduanya yang kecil itu nggak ada benihnya. Nah, ketika nggak goyang nih ya udah cabut aja gitu ya. Ternyata benih yang tetapnya juga nggak ada, nanti jadinya ompong gitu. Jadi itu juga harus kita perhatikan betul gitu ya. Ketika kok nggak goyang ya kita curiga karena sebenarnya yang bikin gigi susu goyang itu karena akarnya itu terdorong oleh gigi dewasa yang baru mau tumbuh gitu. Makanya kalau nyabut gigi anak kan akarnya suka ada yang nggak ada. Gitu. Tapi kalau nyabut gigi dewasa pasti akarnya kan utuh gitu ya. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Nggak boleh main cabut aja gitu. Kalau agak mencurigakan, terutama di gigi-gigi yang biasanya sering nggak ada benih, itu kita harus lebih hati-hati gitu ya. Karena kalau nggak ada benih gigi tetapnya, dia sampai tua pun nanti nggak akan goyang walaupun dia gigi susu. Gitu. Kemudian ini walaupun anak-anak juga sudah sekarang banyak ya karena makanan sekarang junk food ya, pergeseran pola makan dan sebagainya itu banyak plak, karang gigi yang nempel ya. Kemudian juga, nah ini juga nih yang sering terjadi anak-anak lagi belajar sikat gigi, pasta gigi belum bisa spit itu meludah meludah bekas sisa odolnya itu akhirnya banyak nelan nelan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride itu bagus dalam dosis yang pas, tapi kalau berlebih juga jadi masalah juga. Ini namanya mottled enamel ya, jadi kayak totul-totul gitu ya. Emailnya tuh bercak-bercak gitu, nggak rata warnanya, putih-putih campur coklat kayak gitu. Nah ini sayang juga, ini akibat terlalu banyak menelan fluoride gitu. Itu harus hati-hati juga. Di samping permasalahan-permasalahan lainnya atau variasi-variasi normal lainnya gitu ya. Ini hanya contoh beberapa aja yang mungkin sering ditemui gitu. Nah,
Kalau perawatan itu sebenarnya mudah ya, untuk gigi itu intinya harus bersih gitu ya, seluruh permukaan itu harus terjangkau gitu. 2 kali sehari aja sebenarnya cukup gitu, asal waktunya tepat gitu. Kebanyakan kan kita, 2 kali, udah 2 kali sudah, bahkan 5 kali Dok saya kalau sikat gigi, wah gitu. Masya Allah gitu ya, tapi ternyata salah waktunya. Waktunya itu kadang bangun tidur tuh udah refleks tuh, bangun tidur kok terus mandi ya, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu sebenarnya itu habis sarapan yang lebih tepat gitu. Nah, kemudian sama sebelum tidur. Seringnya orang-orang waktu mandi pagi, mandi sore gitu. Nanti makan malam nggak keburu disikat lagi gitu. Padahal waktu malam hari ludah kita itu produksinya lebih sedikit gitu. Jadinya kuman-kuman bisa berkembang lebih banyak kalau kita tinggalkan sisa makanan di situ. Nah, kemudian juga anak-anak ya suka makanan manis dan lengket. Nah, boleh, bukannya nggak boleh, tapi harus dikurangi, dibatasi gitu. Ataupun kalau sudah makan, diingatkan untuk nanti sikat gigi. Nggak langsung ya kita makan gitu, misalnya saking takutnya bolong, setiap habis makan langsung sikat gigi. Itu nggak baik juga gitu, karena kalau kita lihat itu dia setelah kita makan itu ada proses pH di dalam mulut kita itu menjadi asam, turun ya dia. Waktu prosesnya turun itu terjadi demineralisasi, artinya mineral-mineral itu berkurang. Waktu kita gosok nanti malahan jadi banyak mineral yang hilang gitu. Jadi tunggu dulu sampai pH-nya kembali normal lagi. Itu sekitar 2 jam. Makanya kenapa juga kita nggak disarankan tuh dikit-dikit ngemil gitu ya. Nanti pH di mulut ini baru belum netral lagi sudah jatuh lagi, asam lagi, asam lagi. Jadi itu gampang bikin bolong juga gitu yang sedikit-sedikit ngemil gitu ya. Kemudian juga kalau anak-anak tadi ya untuk mencegah yang karies botol itu jangan dibiarkan minum susu sambil tidur. Nggak bisa Dok, kalau nggak gitu nggak tidur sering gitu ya ibu-ibu. Nah itu nggak apa-apa ya sudah diituin dulu. Kalau saya waktu itu mensiasatinya pas sudah mau selesai itu saya ganti air hangat gitu. Kalau bangun malam juga saya ganti air hangat gitu ya supaya lumayan kebilas gitu. Syukur-syukur kita telaten bisa kita lilitkan kasa steril ya di jari gitu. Kasa itu bisa buat kita membersihkan ya permukaan gigi anak, apalagi kalau baru cuma 2, 3 gitu, lebih enak mungkin kita bersihkan dengan kasa, dengan jari, seperti itu. Kemudian ini yang sering saya sampaikan ke pasien, kadang kalau saya ngerawat pasien dewasa gitu, terus punya anak, kadang suruh anaknya ikut aja gitu ya, lihat aja dulu ketika orang tuanya dirawat gitu ya. Kadang anak-anak itu datang ke dokter gigi dalam kondisi udah harus waktunya dicabut gitu ya, waktunya ditambal. Jadi kayaknya traumatis banget gitu ya. Pertama kali datang ke dokter gigi, yang ada langsung dicabut, yang ada langsung dibor kayak gitu. Jadi mungkin itu tekniknya. Kadang saya suka, ayo nggak apa-apa diajak aja, kenalan aja dulu gitu ya, biar familiar dengan suasana di dokter gigi gitu. Kalau perlu main-main tuh di atas dental unit, naik turun, nyalain lampu gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang nanti jadi ketika mereka memang waktunya harus tadi cabut gigi kah, tambal gigi itu bukan sesuatu yang mengerikan lagi gitu ya, nggak datang di saat lagi sakit gitu. Kemudian terakhir saya diminta juga sampaikan tentang perawatan apa sih sebenarnya yang lebih saya pilih gitu ya untuk kesehatan gitu. Kalau karena sudah hijrah gitu ya, ya pastinya gitu kan kita mau berusaha belajar menjadi Muslim yang kafah gitu ya, dan kita tahu di dalam Islam kalau kita mengikuti semuanya itu selamat ya, mudah sebenarnya, asal mau mengikuti aja gitu kan, karena semuanya udah dikasih tahu gitu ya,
kisi-kisinya sudah dikasih tahu, dari melek sampai tidur lagi udah dikasih tahu, Masya Allah gitu. Jadi, sebenarnya beruntung gitu kita kalau bisa, mendapatkan hidayah ini ya gitu. Yang pertama yang pasti di dalam kedokteran ala Nabi, Tibbun Nabawi, itu prinsipnya ya cuman ini aja gitu ya, akidah itu hal pertama dan utama, itu nggak bisa diganggu gugat ya. Berobat itu sebagai ikhtiar kita wajib dengan yang halal gitu ya. Kalau kita dikasih info, ini bagus, itu bagus, tapi halal apa enggak, kayak gitu. Itu yang lebih utama gitu ya. Kemudian juga kalau kalau kita pegang itu sebenarnya mau air putih pun gitu ya, itu kalau memang kita, ikhtiarkan gitu ya, dan karena kita untuk mencari yang halal, itu bisa menjadi wasilah kesembuhan juga kan gitu ya. Kemudian juga perbanyak amal ibadah, sunnah, itu udah pasti ya, makan minum halal yang baik, berbaik sangka pada Allah, bersabar, bersyukur, dengar dari banyak ya sekarang dokter-dokter yang hijrah ya Kak, ke Tibun Nabawi gitu ya, Dokter Zaidul Akbar, Masya Allah Dokter Rainanul Bahrain, ya itu, saya kalau ngikutin, luar biasa gitu ya. Tidak perlu risau juga dengan penyakit karena dia tuh makhluk Allah juga, tapi ya tadi kita harus penuhi dulu rules yang sebelumnya ini gitu ya. Jadi kalau Allah berkehendak sembuh ya pasti sembuh gitu. Banyak sekali ya kalau Bapak Ibu penasaran gitu ya, manfaat-manfaat sunnah Rasulullah dari segi medis itu Masya Allah gitu ya. Makin cinta sama Rasulullah, makin takjub ya dengan keindahan Islam gitu ya. Saya sering setiap saya ngulik-ngulik tertentu gitu ya, mencari tentang hal apa itu yang sering ini, Masya Allah ya, Rasulullah kok bisa, ini kalau bukan Allah yang ngasih tahu Rasulullah tuh nggak mungkin gitu ya, di zaman berapa 14 abad lalu lah kira-kira ya kurang lebih, itu kok sudah tahu gitu ya, kalau bahkan kita baru tahunya akhir-akhir ini kan penelitian membuktikan bahwa memang itu yang benar gitu ya, bahwa memang makan buah-buahan dulu gitu ya yang benar gitu ya, sebelum makan yang berat. Kan biasanya kita salah, dessertnya terakhir gitu kan, seperti itu. Kemudian juga, apa hubungannya ya kok kalau mau tidur, Rasulullah sunnahnya itu kita matiin lampu gitu ya. Sederhana ya, tapi kalau dicari, Masya Allah, saya sampai sampai bilang gitu ke anak-anak saya gitu ya, "Ayo mau tidur," biasanya mereka takut kan kalau mau tidur lampunya dimatiin gitu ya. Tapi saya cerita gitu ya, "Tahu nggak kalau lampunya mati itu," gitu ya, "baru ada penelitiannya, padahal itu sudah dilakukan Rasulullah dulu ya, itu, bisa me memacu sel-sel pertahanan tubuh kita, imun kita jadi lebih kuat," gitu, dan akan menekan justru kebalikannya menekan sel-sel kanker gitu kan. Oh gitu ya Mama, itu jadi akhirnya malah malah, "Ayo ayo jangan lupa dimatiin, kok masih ada cahaya," kadang gitu ya, cahaya dari luar itu mereka masih ya kalau udah dari luar udah nggak bisa lagi kan, gitu ya, kadang dari sela-sela, kaca jendela gitu ya. Seperti itu. Banyak banget terutama kalau di gigi itu, siwak ya, itu Masya Allah itu waktu awal-awal, saya ingin tahu tentang siwak itu berawal dari, eee, saya kan lagi berusaha ngafalin Al-Qur'an dan sebagainya waktu itu, eee mencari tips, trik gimana cara cepat menghafalkan Al-Qur'an gitu ya. Kalau nemuin di banyak, literatur, referensi kan selalu luruskan niat, ini, dan sebagainya gitu ya. Saya kaget salah satu literatur tuh bilang bersiwak gitu ya. Saya sih waktu sejak, memeluk Islam, saya karena sudah dengar tentang siwak, saya sempat sudah mengganti pasta gigi yang mengandung siwak, mouthwash, obat kumur yang mengandung siwak, tapi baru mengandung gitu ya, belum sampai, memang siwaknya langsung gitu, belum pernah gitu. Tapi karena dibilang ini bisa mempercepat menghafal Quran tuh saya penasaran, apa iya gitu ya. Nah, akhirnya benar tuh saya cari di online waktu itu kondisi masih pandemi juga kan. Jadi untuk belanja keluar kan agak susah gitu ya, apalagi ke toko-toko yang, menjual siwak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah bisa online, saya beli, kemudian saya
ngulik-ngulik tuh gimana cara makainya, gimana megangnya, gimana gerakan sunahnya tuh bagaimana, doanya gimana, kemudian itu kandungannya apa sih, sebenarnya ini apa ya, kok sampai Rasulullah sempat bilang kan ya, kalau andaikan, bisa tuh pengennya siwak tuh dibuat wajib gitu kan, karena mendatangkan ridho Allah. Masya Allah, apa sih yang kita kejar kan di dunia ini kalau bukan ridho Allah gitu ya, yang bahkan melebihi surga gitu ya. Karena selalu mengejar surga, sebenarnya ridho Allah itu malah melebihi surga menurut saya gitu ya. Ketika kita berjumpa sama Allah gitu ya, mau ada di surga manapun gitu ya, tinggal surga mana, ketika kita berjumpa sama Allah itu Masya Allah sempurna banget gitu ya. Jadi dari situ saya melihat, siwak itu, oh gitu ya. Tapi, sempat sempat underestimate juga sih, masa sih kayu gini doang gitu ya, ini malah luar biasa ini, kita nggak usah repot-repot bawa pasta gigi, bawa sikat gigi. Ini pasta gigi, sikat gigi, pasta gigi sama sikat gigi itu jadi satu itu di dalam siwak. Kenapa? Karena, memang kan dia bentuknya kayak sikat ya, karena, serat-seratnya itu bisa berfungsi sebagai sikat secara mekanis, tapi kandungan siwaknya itu Masya Allah, kalau kita pasta gigi, coba kita cari pasta gigi paling mahal, kandungannya berapa paling banyak gitu ya. Mungkin bahan aktifnya itu 2 sampai 3 jam. Mengandung ini, mengandung itu. Oh, iya. Oh, iya. Sebentar ya, sebentar lagi. Nah, kemudian kalau misalnya siwak itu Masya Allah ada 25 bahan aktif gitu. Kemudian kalau kita sikat gigi, mungkin segernya itu kita rasakan 2 sampai 3 jam aja gitu, tapi dengan siwak ini bisa 6 sampai 8 jam. Masya Allah ya, jadi memang nggak pernah ada yang salah gitu ya dengan sunah-sunah Rasul, kenapa kita disuruh untuk menghidupkan sunah-sunah Rasul gitu. Tinggal kita yakin aja, imanin aja, kalaupun kita hari ini gitu ya, belum ada penelitian yang membuktikan manfaatnya dan sebagainya gitu ya. Sekalipun seperti itu gitu, tapi kita niatnya itu motivasinya adalah kita mau taat, kita karena kita mencintai Rasulullah gitu, itu insya Allah berkah bonus-bonus manfaatnya itu mengikuti gitu. Tapi yang utama adalah pahala ketaatannya dulu gitu ya. Pahala karena kita mencintai Rasul, kita ingin rindu nanti kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah gitu ya, bisa dekat-dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Itu sih yang jadi apa ya, niat awalnya gitu ya, ketika dulu saya heran gitu kenapa harus mendahulukan kaki kanan gitu ya kalau mau masuk masjid, tapi menggunakan kaki kiri ketika masuk kamar mandi gitu kan. Kemudian banyak ya sunah-sunah itu yang sampai saya, wah Masya Allah gitu ya. Sampai saya juga terheran-heran, terkagum-kagum ya dengan sosok Rasulullah itu, karena saya pernah mendapat sharing itu, Rasulullah itu kalau makan kurma, itu kan mungkin ngambilnya seperti ini ya, sama dengan kita ya, ngambil dari wadah berisi banyak kurma, beliau mengambil seperti ini. Tapi ketika mengembalikan atau mengeluarkan bijinya itu, yang setelah dimakan, itu tidak menggunakan jari yang sama gitu ya. Tapi mungkin ada yang tahu nggak gimana? Tapi begini ya, gitu saya dapat infonya seperti itu, mengambil dari sini karena kemudian dibuang untuk kemudian mengambil yang baru lagi menggunakan jari ibu jari dan telunjuk ini lagi gitu. Saking higienis ya, saking betul Islam itu memang harus apa, harusnya itu bersih banget, makanya dibilang kebersihan bagian dari iman gitu ya. Masya Allah gitu ya, Rasul sampai saya tuh bener-bener miss banget waktu setelah mendengar kisah itu ya gitu. Kok bisa ya, saya nggak kepikiran makan kurma ya begini, ngeluarin bijinya lagi ya begini gitu ya. Tapi Rasulullah bisa mengeluarkannya menggunakan ini gitu ya, jari-jari yang sebelah sini gitu. Masya Allah gitu. Mungkin pembukaan dari saya seperti itu dulu mungkin ya Mbak, lebih senang nanti kalau ada yang mau konsultasi, tanya-tanya silakan ya, mudah-mudahan bisa saya jawab, kalau belum bisa dijawab mohon maaf nanti jadi PR saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan Mbak Laras mungkin mau dipandu.